Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ahmad dengan NIM 13142105 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu konsep manajemen kearsipan dan ruang lingkup manajemen kearsipan. Yang pertama, pengertian manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan merupakan sebuah sistem yang mencakup keseluruhan aktivitas dari siklus hidup arsip atau life cycle of records, siklus hidup arsip yang terjadi dalam pengelolaan kearsipan meliputi tahap penciptaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip. Menurut Odgers 2005, mendefinisikan manajemen arsip sebagai proses pengawasan, penyimpanan, dan pengamanan dokumen serta arsip baik dalam bentuk kertas maupun media elektronik. Menurut Badrin M. Sukocho 2007.282, Puji Muljono 2010.23, dalam artikel online menyatakan bahwa kegiatan manajemen kearsipan meliputi sebuah siklus atau kehidupan arsip sejak lahir sampai mati, khusus untuk arsip yang tidak pernah mati karena mempunyai nilai yang sangat penting bagi perkantoran akan disimpan selama-lamanya di perkantoran yang bersangkutan sebagai arsip pribadi atau arsip abadi. Menjelaskan arsip dinamis, arsip statis, arsip aktif dan inaktif. Arsip adalah kumpulan dokumen bersejarah dalam format apapun atau fasilitas fisik tempat mereka disimpan. Arsip biasanya berisi sumber-sumber primer yang berakumulasi selama masa hidup suatu organisasi atau individu, kemudian disimpan untuk menunjukkan ke orang lain fungsi organisasi atau individu tersebut. Arsip dinamis atau dalam Undang-Undang Kearsipan disebut sebagai pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dalam alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan. Arsip statis atau dalam Undang-Undang Kearsipan disebut sebagai pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengelolaan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Arsip aktif ialah arsip yang masih sering digunakan bagi kelangsungan kerja. Arsip aktif yang sefrekuensi atau yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Arsip inaktif adalah arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaan telah menurun. Menjelaskan peran dan fungsi arsip. Peran arsip yaitu sebagai pusat informasi. Sebagai arsip bisa membantu ingatan seseorang mengenai sebuah naskah tertentu. Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat digunakan pemimpin organisasi dalam mengambil keputusan dengan tepat mengenai masalah yang dihadapi. Sebagai bukti resmi pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi. Fungsi pengarsipan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2 adalah arsip dinamis, yaitu arsip yang masih digunakan secara langsung dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan dalam ruang lingkup administrasi negara. Arsip statis yaitu arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kegiatan, tugas pokok, ataupun dalam penyelenggaraan kegiatan tetausahaan dan kehidupan kebangsaan pada umumnya dan penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.
Asas-asas manajemen kearsipan. Asas-asas sentralisasi dalam pengelolaan arsip berarti menyimpan arsip yang dipusatkan di suatu unit kerja khusus yang lazim disebut sentral arsip atau pusat arsip. Dengan sentralisasi arsip, maka semua surat-surat kantor yang sudah selesai diproses akan disimpan di sentral arsip. Desentralisasi dalam pengelolaan arsip berarti semua unit kerja pengelolaan arsip masing-masing. Dalam hal ini, semua unit kerja dapat menggunakan sistem penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan unit yang bersangkutan. Untuk organisasi yang besar dengan ruang kantor yang terpisah-pisah letaknya, sistem penyelenggaraan arsip secara sentralisasi sangat diterapkan. Asas kombinasi dalam pengelolaan arsip berarti menggabungkan asas sentralisasi dan desentralisasi sekaligus. Asas ini diterapkan dalam rangka mengatasi kelemahan yang ada pada asas sentralisasi dan asas desentralisasi yang sering dijumpai dalam pengelolaan arsip dan perkantoran. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.